ini adalah kasih sayang Allah sih, kenapa Janet memutuskan untuk berhijab setelah umroh. Ini juga adalah salah satu kebiasaan ketika Janet di sana, setiap hari memakai hijab tanpa memikirkan dan sekarang memakai pakaian muslim seperti apa sih? Maksudnya untuk kegiatan sendiri nih? Insya Allah, alhamdulillah. Setiap orang mungkin punya perjalanan hidup yang berbeda-beda masing-masing. Janet sangat mengapresiasi juga teman-teman yang mungkin sama merasakan hal yang sama, baru berhijrah. Selamat, karena pasti bukan sesuatu yang mudah, dengan perjuangan juga yang pasti luar biasa. Alhamdulillah, nikmat yang tak terhingga dari Allah ya. Ini salah satu kasih sayang Allah kepada Janet. Setelah umroh kemarin, Allah begitu lembutnya, begitu baiknya gitu, menyentuh, menggetarkan hati Janet. Hijab ini adalah salah satu yang menyelamatkan Janet. Hidup jadi lebih tenang, karena mungkin Allah juga sudah membuat figur Janet bisa seperti ini. Dalam arti Janet sudah terbentuk karakternya seperti ini dari mulai dulu penyanyi dangdut keliling dan segala macam, sampai mentalnya, lahir batinnya keasah gitu, sampai bisa jadi perempuan yang alhamdulillah gitu, bangga terhadap diri sendiri karena masih bisa kuat bertahan sampai sekarang, masih bisa sedikit kecilnya ada manfaatnya untuk orang lain, masih pengen gitu banyak, apalagi yang aku lakukan buat ibu bapak, buat orang-orang di sekeliling gitu. Jadi ini adalah kasih sayang Allah sih, kenapa Janet memutuskan untuk berhijab setelah umroh. Ini juga adalah salah satu kebiasaan ketika Janet di sana, setiap hari memakai hijab tanpa memikirkan kesibukan duniawi, benar-benar fokus, nggak peduli sama orang lain, pandangan orang lain. Banyak orang yang kayak memandang ini cuma tren aja, masya Allah, nauzubillah min zalik ya. Berhijab itu bukan hanya mengkerudungkan rambut, menutupi dengan kerudung, bukan seperti itu teman-teman. Tanggung jawab besar ini kita. Jadi makanya aku selalu minta doa sama Allah, minta terus dibimbing sama Allah. Kita hanya manusia biasa, jangan nuntut kesempurnaan dari Janet. Janet masih banyak dosanya, masih pendosa yang masih harus belajar, tapi ingin belajar lebih baik. Jadi ya caranya salah satunya ini adalah bentuk kecintaan Janet sama Allah, bentuk terima kasih. Allah udah selalu memberikan Janet privilege luar biasa. Janet ngerasa seperti itu. Oke Janet, ini perlu waktu pemikiran berapa lama sih pasca pulang umroh? Apakah sebelumnya memikirkan, kan kita kan tahu Janet dunia entertainment, apakah ada ketakutan ketika pakai hijab akan karirnya ya berkurang atau gimana? Ya masya Allah ya, qadarullah nggak ada yang tahu makanya. Jadi setelah umroh pun Janet masih pulang ke Indonesia, mau keluar, mana hijab Janet gitu. Kayak sedang menjadikan jilbab ini adalah kebutuhan. Terus ada ketemu orang, mana jilbab, jadi kayak gelisah gitu, takut gitu, kayak oh ini ya rasa kecintaan Allah, kita dijaga banget gitu, kita dijaga, kita bener-bener diarahin gitu apa yang terbaik untuk kita lakuin. Sampai pulang ke Indonesia 2 minggu pun Janet terus sharing sama suami, sama keluarga. Sayang, aku bilang gimana ya sayang, aku ada beberapa kerjaan yang udah masuk, ada sekitar belasan yang udah masuk gitu kan, tapi Janet masih belum announce ke mereka kalau Janet tuh sekarang mau berhijab atau seperti apa. Itu manusiawinya memang ya wajar ya, Janet juga bukan manusia sempurna gitu kan. Ada kayak aduh tanggung jawab Janet gimana, ini tanggung jawabnya loh. Maksud saya ada orang-orang yang udah ngelok tanggal, ngasih uang DP gitu kan, itu kan tanggung jawab. Pada saat itu kan mereka nggak tahu mungkin Janet mau berhijab atau seperti apa. Ya akhirnya setiap hari minta terus perhatian Allah, aku cari perhatian Allah, aku banyak mendekatkan diri sama Allah supaya Allah
merhatiin Janet juga, ngasih jalan yang terbaik. Tiba-tiba sayang aku pengen staycation ke memang hotel-hotel yang memang nuansanya alam, aku bilang gitu. Kenapa sayang aku pengen ke Bandung, aku pengen bercerita ke alam semesta ini, aku pengen bersyukur kepada Allah, dimana seorang Janet yang lahir di Bandung gitu kan, Allah kemarin panggil umroh ke Baitullah dengan nikmat yang luar biasa, dan sekarang bisa kembali ke sini dengan nikmat dari Allah yang luar biasa gitu. Perasaan ini galaunya luar biasa, Masya Allah. Bukan karena memikirkan nilai nominal sama sekali, enggak, bukan. Tapi tanggung jawab kita gimana ini. Akhirnya pulang dari Bandung, aku cerita sama suami di perjalanan. Setelah bercerita sama alam ya, aku narik energi alam, bermuhasabah diri. Tiba-tiba besok paginya angin itu udah kayak sejuk banget, Masya Allah. Aku nggak pernah ngerasain angin sesejuk itu. Hati damai, tenang. Di dalam pikiran ini kayak bener-bener kayak di reset, clear banget gitu, kayak kok aku kayak ngerasa tenang banget gitu, kayaknya aku mantep nah di situ. Dan nggak ada siapapun yang tahu, cuma aku sama Allah yang tahu. Kemudian pas di jalan menuju ke Jakarta, aku bilang, sayang, Bismillahirrahmanirrahim, saya ceritain, saya sekarang tenang, nggak tahu kenapa hilang di pikiran rasa ketakutan, kekhawatiran. Insya Allah aku udah bulat untuk berhijab. Dan pertama kali yang suami dengar seperti itu ya, dia langsung nangis, terharu, langsung kayak pecah tangisnya di situ. Gak bisa berkata-kata lagi, dia langsung meluk. Ya. Hidayah memang harus kita jemput, teman-teman. Lagi. Janet, untuk baju yang lamanya seperti apa? Kamu jualin ya? Didonasi apa dijual apa seperti apa? Jadi sebenarnya saya nggak mau bahas ini sih. Takutnya jadi malah ntar dikomeninnya yang beda-beda ya. Ntar disangkanya ria atau segala macam. Tapi insya Allah baju-baju yang Janet yang sudah tidak terpakai, alhamdulillah sudah berada di teman-teman yang membutuhkan. Alhamdulillah. Mungkin Janet juga nggak mungkin juga kan nge-spill gitu, bajunya udah Janet bagi-bagiin. Tapi teman-teman, jika berkenan, karena itu kan bajunya baju yang bekas Janet pakai sekali dua kali, kemarin Janet bagi-bagi gratis bajunya, bener-bener Janet kasihin ke orang yang benar-benar membutuhkan. Salah satunya kemarin di Bandung, dan kemarin sempat mampir di Purwakarta. Janet lagi opening di sana, salah satu bisnis Janet sebagai rasa syukur Janet. Kemudian Janet bawa baju di situ, silahkan yang mau ngambil ambil aja, Masya Allah. Dan ada cerita mengharukan, teman-teman. Buat kita mungkin ya hal sepele nih, kayak baju yang kita pakai, kita selalu aduh bajunya ini aja, bajunya jelek, ngelihat orang lain, selalu memandang, membandingkan dengan orang lain. Tapi Janet ada satu hal yang kemarin Janet benar-benar ngerasa, ya Allah, ada satu orang yang lagi Janet pas-pasin bajunya, siapa yang cocok nih bajunya, siapa tahu ada yang butuh. Tiba-tiba ada perempuan datang nyamperin ke Janet, di antara kerubungan orang ya, pada rebutan bajunya. Baju yang Janet pegang adalah baju yang Janet suka banget, jaket. Masya Allah, orang pada rebutan kanan kiri, tapi ternyata kalau belum rezeki ya, Masya Allah teman-teman, yang dapat tuh ibu-ibu yang di belakang yang baru datang. Mbak, saya belum kebagian, dia bilang gitu. Wah, Masya Allah, ibu ini siapa dan dari mana saya nggak tahu. Tiba-tiba kok ukurannya kayak cukup di ibu tersebut. Akhirnya aku kasih, Bu, ibu maaf ya Bu ya, ini sepertinya bajunya cukup di ibu yang satu ini. Janet kasihin loh. Ketika dia pegang, ya Allah, Masya Allah, dia sambil nangis. Ini buat keponakan saya Mbak. Buat keponakan, buat mbaknya aja. Soalnya bajunya udah kayak udah agak lusuh gitu kan, mungkin udah capek dia. Saya pakein, coba Mbak pakai dulu. Sambil dia malu, sambil gemeter tangannya, ya Allah, katanya. Masya Allah, Mbak cantik, aku bilang itu, Mbak pakai ini. Tiba-tiba dia teriak, gitu kan, semua orang pada ngeliatin, teriak, dia kayak seneng banget. Kemudian dia lari dan ngambil bawaannya berupa karung yang sangat besar banget, Masya Allah. Mungkin sesuatu hal yang buat kita sudah tidak berguna lagi, buat orang lain itu berharga, Masya Allah. Kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Makanya sekecil-kecil apapun yang kita punya, jangan sampai jadi mubazir gitu.
Tapi Janet mungkin udah punya pikiran belum dalam waktu berapa tahun kemudian bakal keluar dari dunia hiburan dan fokus jadi ibu rumah tangga nih? Kalau jadi ibu rumah tangga mah udah aku jalanin dari pas nikah gitu. Cuma sebenarnya kalau nyanyi ini bukan sekedar nyari uang ya teman-teman. Kalau buat Janet nyari nyanyi itu passion gitu. Ketika Janet bisa nyanyi menghibur orang itu kayak Janet jadi manusia. Kenapa? Ya itulah, passion tuh membuat orang jadi kayak ngerasa dihargai, jadi ngerasa jadi oh aku tuh dibutuhkan. Karena apa? Karena aku masih pengen terus berkarya menghibur gitu. Jadi alhamdulillah suami juga support kalau masih Janet pengen nyanyi, katanya boleh sambil nyanyi. Dan itu pun ternyata alhamdulillah teman-teman, kemana-mana aku sama suami punya komitmen untuk bisa bareng-bareng. Jadi kalaupun aku lagi nyanyi, aku bisa tetap memenuhi kebutuhan suami, makannya, apanya, suami pun bisa tenang melihat aku gitu. Begitupun ketika suami lagi ada meeting dan seminar, ya aku harus bisa menjadi istri yang baik. Aku nemenin, bahkan kalau suami tuh sekarang punya kebiasaan, sayang, ayo ikut aja meeting yuk, ikutlah. Aku ngapain? Aku bilang, ini sampai berjam-jam loh. Sesuatu hal yang mungkin kalau misalnya kita tidak didasari oleh perasaan tanggung jawab dan sayang sih nggak mungkin kita ngelakuin hal yang sama ya, maupun suami nungguin Janet ataupun Janet nungguin suami. Tapi kita ngelakuinnya enjoy aja.